Kemudian yang berikutnya, penyimpangan kontemporer adalah tentang nama dan sifat Allah, terutama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan Allah itu di atas langit. Nah, ini ya. Allah itu di mana? Ini kita soal insya Allah ya. Dikit aja, nggak usah banyak karena waktu. Oke. Ada muncul satu statement di kalangan kaum muslimin ketika ditanya tentang Allah ada enggak, itu hampir sepakat. Ya. Allah ada, enggak ada. Nah, itu sepakat. Terus adanya itu di mana? Nah ini ya. Masya Allah ya. Sampai di antara mereka membuat satu statement, nggak boleh kita itu menanyakan Allah itu di mana. Padahal Rasulullah sendiri menanyakan kepada budak, Aina Allah. Coba bayangkan sampai segitunya mereka itu sesatnya. Ya. Jadi kalau mereka ditanya Allah itu di mana? Allah itu ada nggak? Ada. Hampir sepakat Allah ada. Walaupun keberadaan itu kadang berbeda-beda ya. Ada Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Bahkan ada yang mengatakan ada juga enggak, setengah ada juga enggak. Jadi di antara ada dan tidak ada. Udahlah. Ya. Intinya itu tidak dipersoalkan kecuali antara ateisme ya, atau mungkin monisme, atau mungkin di sana ada kan aliran-aliran ini ada panteistik ya, ada monistik, ada poli ya, poli itu banyak ya, mon itu satu, berarti panteistik itu menyatu antara Allah dengan hambanya ya. Ada yang ateisme kan gitu, nggak percaya semuanya itu. Oke. Yang jadi masalah sekarang ketika mereka ditanya di mana Allah. Di antara mereka memberikan satu statement, kita nggak boleh menanyakan di mana. Loh, Rasul aja boleh. Allah di mana? Aina Allah. Nanti akhirnya efeknya dia tidak mengenali Allah itu di mana. Dan dia tidak boleh sekarang ini menunjukkan tempat. Akhirnya statement mereka Allah di mana-mana. Nah, gitu. Itu asal muasalnya kenapa ada statement Allah itu di mana-mana? Karena Allah itu tidak boleh ditanyakan aina, di mana? Karena pertanyaan di mana itu menunjukkan tempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau yang antum maksudkan tidak bertempat seperti tempatnya makhluk, jelas tidak. Tapi kalau dia maksudkan tempat, maksudnya adalah arasy yang cocok, yang yalik, patut untuk kebesaran dan keagungan Allah. Jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, aina Allah? Allah fis sama. Ya. Dan di dalam firman Allah sangat banyak sekali ya. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Ya. Terus kemudian Ar-Rahimuna yarhamuhumullahu Ar-Rahman. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Cintailah yang di bumi. Siapa manusia? Yarhamukum man fis sama, yaitu Allah. Dan semua para pencerita ya, sejarawan ketika membahas Isra Mi'rajnya Rasulullah, sepakat semua. Dia mengatakan Allah itu Rasulullah SAW ketemu Allah itu di langit. Enggak ada yang mengatakan ketemu di Gunung Kerinci, ketemu di Kuas Larong, ketemu di Gunung Himalaya, enggak ada. Sepakat ahli sunnati wal jamaah. Termasuk anehnya ustadz yang mengingkari Allah itu di atas arasy dan mengatakan Allah itu di mana-mana. Kalau lagi kajian Isra Mi'raj, dia selalu mengatakan Rasulullah SAW akhirnya
ketemu Allah Subhanahu wa taala di langit, di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sanalah dia mendapatkan perintah sholat. Itu sepakat. Kenapa? Anda membolak-balikkan fakta, akhirnya capek sendiri. Anehnya ada yang menyoal bahwa Allah itu di mana-mana. Enggak benar. Allah itu semayam di atas langit, turun. Kalau turun bagaimana? Ketika ceramah, hadirin sekalian, kita ini jangan cemen, kita tawakal kepada Allah. Katanya menunjukkannya juga ke langit. Kenapa kita harus takut COVID? Kenapa kita takut tidak akan dapat rezeki? Yang menjamin rezeki kita adalah yang di langit. Loh, kecolongan dia ya. Jadi kebablasan dengan sendirinya bahwa ternyata nggak ngomong mulutnya, jarinya ketika berorasi itu menunjukkan ke atas, bukan ke bumi, apalagi muter-muter tuh jarinya ya. Yang memberikan rezeki adalah Allah, muter-muter ya tangannya di mana-mana gitu. Nggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab.